Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali materi yang telah saya pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu uji Cochrane, uji Wilcoxon, dan uji Mann-Whitney. Yang pertama yang akan saya bahas adalah uji Cochrane. Uji Cochrane sendiri merupakan perluasan dari uji McNamara. Pengujian ini digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi antara kelompok data berhubungan, atau dengan kata lain, data yang berasal dari populasi yang sama. Jika sebelumnya, pada uji McNamara hanya dapat dilakukan pengamatan dengan dua perlakuan, yakni sebelum dan sesudah, di uji Cochrane ini kita dapat melakukan pengamatan dengan lebih dari dua perlakuan. Adapun syarat untuk pengujian ini, diantaranya adalah data observasi berskala ukur nominal dikotomi. Maksudnya adalah dua hal yang saling bertentangan, seperti sukses dan gagal, hidup dan mati, menang dan kalah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah statistik uji. Untuk sampel besar, Q mendekati distribusi C kuadrat dengan DB sama dengan K-1, di mana K merupakan jumlah kelompok sampel, maka Q dihitung dengan rumus sebagai berikut. Di mana GJ merupakan seluruh sukses dalam kolom ke J dan LI merupakan jumlah seluruh sukses dalam baris ke I. Selanjutnya, ada kriteria uji. Untuk uji Cochrane, kriteria ujinya adalah tolak nol jika nilai Q hitung lebih besar daripada nilai Q tabel, di mana nilai Q tabel ini diperoleh dari tabel distribusi Q-square, atau nol ditolak jika p-value lebih kecil dari alfa. Untuk contoh kasus, seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seorang pewawancara atas jawaban ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat. Pewawancara dilatih untuk melakukan 3 jenis wawancara. Wawancara yang pertama menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme. Wawancara yang kedua menunjukkan keformalan, kehati-hatian, dan kesopanan. Dan wawancara yang ketiga menunjukkan ketiadaan perhatian, keterburu-buruan, dan keformalan yang kaku. Jadi, terdapat 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 18 orang ibu rumah tangga yang akan diwawancara. Masing-masing kelompok tersebut digunakan 3 metode wawancara yang berbeda-beda. Misalnya, pada kelompok pertama digunakan metode wawancara yang pertama, kemudian pada kelompok kedua digunakan metode wawancara yang kedua, dan pada kelompok ketiga digunakan metode wawancara yang ketiga. Dengan demikian, kita akan mendapatkan 18 himpunan ibu rumah tangga dengan 3 ibu rumah tangga yang akan dipasangkan pada setiap himpunan. Jadi, akan ada sebanyak 3 sampel yang berpasangan. Pada penelitian ini, yang akan diuji adalah apakah terdapat perbedaan antara ketiga jenis wawancara itu yang mempengaruhi banyaknya jawaban ya yang diberikan pada butir tertentu oleh 3 kelompok yang dipasangkan itu, dengan menentukan taraf signifikansi 1%. 1 untuk jawaban ya, dan 0 untuk jawaban tidak. Data tersebut kemudian ditampilkan dalam tabel sebagai berikut, dengan keterangan 1 sebagai ya dan 0 sebagai tidak. Untuk solusinya, pertama kita tetapkan hipotesis statistik yang terdiri dari H0, yaitu peluang jawaban ya sama pada 3 jenis wawancara. H1, yaitu peluang jawabannya tidak sama pada 3 jenis wawancara. Dengan alfa kita tetapkan sebesar 1% atau 0,01. Untuk statistik ujinya, kita gunakan rumus Q. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan LI dan LI kuadrat. LI ini adalah jumlah observasi sukses. Pada penelitian ini, jawaban ya dianggap sebagai kejadian yang sukses. Masing-masing himpunan kemudian kita jumlahkan nilai suksesnya. Misalnya pada pasangan 1 jumlahnya 0, pada pasangan 2 jumlahnya 2, dan seterusnya.
Kemudian kita hitung juga nilai LI-nya. Setelah itu kita hitung GJ. GJ adalah jumlah jawaban ya pada masing-masing wawancara. Setelah kita peroleh nilai-nilai ini, kita hitung nilai Q dengan menggunakan rumus berikut. Sehingga diperoleh nilai Q sebesar 16,67. Adapun untuk kriteria ujinya, yaitu tolakan 0 jika nilai Q itu lebih besar daripada nilai Q tabel, atau p-value lebih kecil daripada alpha. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh nilai Q hitung sebesar 16,67. Dan nilai Q tabel untuk alpha 1% dengan dB sama dengan 2 adalah sebesar 9,21. Sehingga nilai Q hitung lebih besar daripada nilai Q tabel. Berdasarkan kriteria tersebut, maka H0 ditolak. Adapun kesimpulannya adalah peluang jawaban ya berbeda pada ketiga metode wawancara tersebut. Berdasarkan data, kita dapat menyebutkan bahwa metode wawancara 3 yang paling sedikit mendapatkan jawaban ya, sedangkan metode wawancara 1 dan 2 memiliki jumlah jawaban yang sama. Selanjutnya, kita akan melakukan uji Cochrane dengan menggunakan SPSS berdasarkan data pada kasus tersebut. Dan berikut ini merupakan langkah-langkahnya. Pertama, kita input data ke data view. Kemudian, kita masuk ke variabel view dan tulis kolom variabel pertama dengan sebelum dan kolom variabel kedua, kolom kedua variabel dengan sesudah. Lalu tulis keterangan pada masing-masing variabel di kolom label, tulis dengan sebelum, belum iklan, dan sesudah iklan. Kemudian, data yang kita gunakan adalah scale, maka dari itu kita pilih scale pada measure. Selanjutnya kita kembali ke data view dan lakukan analisis dengan mengklik Analyze. Lalu klik Non-Parametric Test dan pilih Choose Related Sample. Kita pindahkan variabel sebelum dan sesudah ini ke test pair, lalu kita klik OK. Dan ini adalah hasil output SPSS-nya. Berdasarkan hasil SPSS, diperoleh nilai Q hitung sebesar 16,67. Ini sama dengan hasil perhitungan manual yang dilakukan sebelumnya. Di sini, nilai Q hitung lebih besar daripada Q tabel yang bernilai 9,21. Adapun dilihat dari perolehan p-value, yaitu 0,000, yang mana nilai ini lebih kecil daripada alpha yang bernilai 0,01. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa peluang dari ketiga metode wawancara tersebut berbeda. Kemudian, pembahasan yang selanjutnya adalah uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah statistik non-parametrik yang berfungsi untuk menguji perbedaan dua sampel yang berpasangan atau menguji efektivitas suatu treatment. Misalnya, dalam perlakuan dilakukan 2 kali pengamatan pada subjek yang sama, dengan mengamati sebelum dan sesudah perlakuan, sehingga dapat diketahui apakah perlakuan tersebut efektif atau tidak. Uji Wilcoxon ini juga merupakan alternatif dari uji priority test, apabila persyaratan uji normalitas tidak dapat terpenuhi. Adapun syarat untuk uji Wilcoxon ini sendiri adalah data observasi
berskala ukur sekurang-kurangnya interval, berasal dari populasi yang sama, kemudian memperhatikan arah perbedaan dan nilai relatif perbedaan dari dua perlakuan. Uji Wilcoxon dapat dilakukan pada sampel berukuran kecil maupun besar. Untuk data yang kurang dari 25, statistik ujinya dihitung dengan menentukan selisih nilai dari kelompok 1 dan kelompok 2, kemudian membuat nilai mutlak dari selisih tersebut. Selanjutnya, beri tanda positif atau negatif sesuai nilai selisih pada langkah pertama. Lalu jumlahkan nilai peringkat masing-masing, yaitu yang bertanda positif dan yang bertanda negatif. Dan untuk statistik ujinya, diambil nilai minimum dari kedua nilai tadi. Sedangkan untuk kriteria uji, yakni tolak H0 jika nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, di mana nilai T tabel diperoleh dari tabel Wilcoxon atau tabel G. Atau tolak H0 jika p-value lebih kecil daripada alpha. Untuk contoh kasus, yakni seorang peneliti di bidang marketing melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Untuk keperluan tersebut, diambil sampel secara acak sebanyak 26 perusahaan dan diperoleh data sebagai berikut. Untuk solusi, pertama-tama kita tetapkan hipotesis statistik, yakni H0 tidak terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. H1, terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Dengan alfa sebesar 5% atau 0,05. Selanjutnya, kita akan melakukan uji Wilcoxon untuk kasus ini dengan menggunakan SPSS. Adapun berikut ini merupakan langkah-langkah uji Wilcoxon dengan SPSS. Langkah pertama, kita input data ke data view. Kemudian, kita masuk ke variabel view dan tulis kolom variabel pertama dengan sebelum dan kolom variabel kedua, kolom kedua variabel dengan sesudah. Lalu tulis keterangan pada masing-masing variabel di kolom label, tulis dengan sebelum, belum iklan, dan sesudah iklan. Kemudian, data yang kita gunakan adalah scale, maka dari itu kita pilih scale pada measure. Selanjutnya kita kembali ke data view dan lakukan analisis dengan mengklik analyze. Lalu klik non-parametric test dan pilih to related sample. Kita pindahkan variabel sebelum dan sesudah ini ke test pair, lalu kita klik OK. Dan ini adalah hasil output SPSS-nya. Dari hasil output SPSS tadi, akan didapat dua tabel. Yang pertama adalah range yang menunjukkan selisih. Tabel ini terdiri dari negative range, positive range, dan ties. Negative range untuk data di atas adalah penjualan sesudah adanya iklan lebih kecil daripada sebelum adanya iklan. Adapun berdasarkan tabel ini, negative range-nya adalah 4. Kemudian positive range. Selanjutnya, dari tabel tes statistik, diperoleh nilai Z-nya yaitu minus 3,26 dan p-value-nya 0,002.
Berdasarkan hasil SPSS tadi, diketahui nilai Z hitungnya yaitu minus 3,26, sehingga nilai mutlak Z hitungnya 3,26. Dengan alfa 0,05, diperoleh nilai Z tabel sebesar 1,64, sehingga nilai mutlak Z hitung lebih besar daripada nilai Z tabel. Adapun dilihat dari perolehan p-value, yaitu 0,002, di mana nilai ini lebih kecil daripada alfa yang bernilai 0,05, sehingga p-value lebih kecil daripada alfa. Berdasarkan kriteria uji ini, maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah, terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Sehingga kesimpulannya adalah, terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Dan yang terakhir adalah uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney adalah statistik non-parametrik yang berfungsi untuk menguji ada tidaknya perbedaan pada dua sampel independen. Uji Mann-Whitney juga merupakan alternatif dari uji T dua sampel independen atau two sample independent t-test. Apabila pada uji T ini asumsi normalitasnya tidak dapat terpenuhi. Pada uji Mann-Whitney, data terdiri dari dua gugus sampel acak, yaitu X dan Y, di mana jumlah sampel pada X dan Y ini tidak sama. Kemudian data berskala ukur minimal ordinal. Untuk kedua populasi memiliki bentuk sebaran yang sama, dan fungsi sebaran pada kedua populasi hanya berbeda pada lokasinya, lebih tepatnya pada min atau nilai tengahnya. Selanjutnya, statistik uji untuk sampel yang kurang dari 20. Diperoleh dengan cara menggabungkan kedua sampel, kemudian memberi peringkat dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk nilai yang sama, diberi peringkat yang sama dengan rata-rata dari posisi peringkat-peringkat pengamatannya. Statistik uji untuk sampel yang kurang dari 20 diperoleh dengan cara menggabungkan kedua sampel, kemudian beri peringkat dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk nilai yang sama, diberi peringkat yang sama dengan rata-rata dari posisi peringkat-peringkat pengamatan. Kemudian, jumlahkan peringkat dari populasi 1, yaitu nilai-nilai X. Jika parameter populasi 1 lebih kecil daripada parameter populasi 2, maka kita harapkan bahwa jumlah peringkat pada populasi 1 pun lebih kecil daripada jumlah peringkat pada populasi 2, dan sebaliknya. Adapun untuk statistik ujinya didasarkan pada jumlah peringkat yang cukup kecil atau cukup besar dari pengamatan sampel yang berasal dari populasi 1. Dengan kata lain, uji Mann-Whitney ini difokuskan pada populasi 1, baik jumlah sampelnya lebih kecil ataupun lebih besar daripada jumlah sampel yang ada di populasi 2. Untuk statistik ujinya, dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu T sama dengan S, min N1 dikali N1 plus N2 dibagi N2, di mana S merupakan jumlah peringkat hasil pengamatan sampel dari populasi 1. Kemudian ada kriteria uji. Untuk H1 dengan rata-rata X yang tidak sama dengan rata-rata Y, maka kriteria ujinya adalah tolak H0 jika T hitung lebih kecil daripada W alpha per 2, atau T hitung lebih besar daripada W1 min alpha per 2. Kemudian untuk H1 dengan rata-rata X yang lebih kecil daripada rata-rata Y. Maka kriteria ujinya adalah tolak H0 jika T hitung lebih kecil daripada W alpha. Sedangkan untuk H1 dengan rata-rata X yang lebih besar daripada rata-rata Y, maka kriteria ujinya adalah tolak H0 jika T hitung lebih besar daripada W1 min alpha per 2, di mana nilai W ini diperoleh dari tabel Mann-Whitney, dengan catatan W1 min alpha per 2 diperoleh dari N1 kali N2 min W alpha per 2, sedangkan untuk W1 min alpha diperoleh dari N1 kali N2 min W alpha. Adapun statistik uji untuk sampel yang lebih besar daripada 20 dihitung dengan rumus
yaitu Z sama dengan T min N1 kali N2 dibagi 2, dibagi akar dari N1 kali N2 dikali N1 plus N2 plus 1 dibagi 12, dengan kriteria uji sebagai berikut. Untuk kriteria uji satu arah, yaitu tolak 0, jika nilai mutlak Z hitung lebih kecil daripada Z alpha, atau p-value lebih kecil daripada alpha. Sedangkan untuk kriteria uji dua arah, yaitu tolak 0, jika nilai mutlak Z hitung lebih besar daripada Z alpha, atau p-value lebih kecil daripada alpha. Sedangkan untuk contoh kasusnya adalah ingin diteliti apakah volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis dapat berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Kemudian diambil sampel random sebanyak 10 salesman yang tidak berpendidikan akademis dan 23 salesman yang berpendidikan akademis. Kedua grup tersebut kemudian dipisahkan sebagai grup A, yaitu yang tidak berpendidikan akademis, dan grup B, yaitu yang berpendidikan akademis. Data tersebut kemudian ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut. Kemudian, uji dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Setelah data selesai diinput, kita ubah kolom nomor ini menjadi populasi dan penjualan. Ini juga sama, kita ubah menjadi populasi dan penjualan. Untuk yang pertama, populasi A, kita simbolkan sebagai populasi 1. Dan untuk yang kedua, adalah populasi B, kita simbolkan sebagai populasi 2. Setelah seperti ini, kita pindahkan data-datanya ke SPSS. Setelah data selesai di-input di data view, kita masuk ke variabel view. Pada kolom variabel, kita tulis populasi dan penjualan. Desimalnya kita turunkan hingga nilainya menjadi 0. Kemudian kita tulis keterangan pada variabel populasi dengan populasi salesman. Dan pada kolom values, kita isi angka 1 untuk populasi salesman yang tidak berpendidikan akademis. Dan angka 2 untuk populasi salesman yang berpendidikan akademis. Setelah itu kita klik OK. Untuk datanya kita pilih nominal untuk populasi, dan scale untuk penjualan. Selanjutnya kita akan lakukan analisis. Kita klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Two Independent Samples. Kita masukkan populasi salesman ke grouping variable dan penjualan ke test variable list. Untuk populasinya kita definisikan grup 1 untuk populasi 1 dan grup 2 untuk populasi 2. Kita klik OK. Ini sudah tercentang otomatis.
main Whitney pada test type, dan yang terakhir kita klik OK. Dan ini adalah hasil output SPSS untuk uji main Whitney. Berdasarkan hasil SPSS tadi, diperoleh dua tabel. Yang pertama adalah range. Dari tabel range ini, dapat kita lihat jumlah sampel untuk populasi salesman yang tidak berpendidikan akademis adalah 10 orang, dan populasi salesman yang berpendidikan akademis adalah 23 orang, dengan peringkat masing-masing 86 dan 475. Karena uji main Whitney selalu mengambil nilai minimum untuk menghitung statistik ujinya, jadi nilai S yang diambil berdasarkan hasil SPSS ini adalah yang bernilai 86. Kemudian untuk T hitungnya, kita peroleh nilai sebesar 31, dan kita peroleh juga nilai Z-nya yaitu minus 3,292 dengan p-value yaitu 0,001. Untuk kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika nilai mutlak Z hitung lebih besar daripada Z alpha, atau p-value lebih kecil daripada alpha. Berdasarkan hasil SPSS tadi diketahui nilai Z hitungnya yaitu minus 3,292, sehingga nilai mutlak Z hitungnya yaitu 3,292. Dengan alpha sama dengan 0,5, dengan alpha sebesar 0,05, kemudian diperoleh nilai Z alpha-nya yaitu 1,64. Sehingga nilai mutlak Z hitung lebih besar daripada Z alpha. Adapun dilihat dari perolehan p-value yaitu 0,001, yang mana nilai ini lebih kecil daripada alpha yang bernilai 0,05. Sehingga p-value lebih kecil daripada alpha. Berdasarkan kriteria uji ini, maka H0 ditolak. Adapun kesimpulannya adalah bahwa rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai oleh salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.